Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan pembelajaran kali ini, yang pertama, setelah mengamati gambar dan berdiskusi, siswa mampu menjelaskan hubungan antara wirausaha dengan lingkungan sosial, budaya, dan ekonomi dengan komitmen yang tinggi. Yang kedua, setelah melakukan percobaan, siswa mampu mendeskripsikan sifat hantaran dengan cermat. Anak-anak, apa saja usaha yang ada di sekitarmu? Nah, banyak ya. Tahukah kamu bahwa setiap usaha yang ada bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat? Ayo kita cari tahu lebih lanjut. Nah, ini. Coba usaha apa ini? Ya, ini adalah usaha fotokopi, jilid, laminating, pencetakan, dokumen, dan lain-lain. Apakah ada di daerah kalian usaha fotokopi ini? Ya, banyak ya. Dan ini yang kedua. Yo, gambar apa ini? Usaha apa coba? Ya, benar. Ini adalah usaha pangkas rambut. Pastilah kalian nemu di mana-mana ada ya pangkas rambut. Yang ketiga, ini adalah usaha apa? Ya, ini adalah usaha bengkel ya. Ya. Anak-anak, di sini ada 2 buah gambar. Coba kalian amati kegiatan yang ada di gambar ini. Gambar yang pertama, ayo, sedang apa bapak-bapak ini? Ya, bapak-bapak ini sedang mengukir sebuah gerabah. Dan gambar yang kedua itu ibu-ibu sedang berjualan gerabah. Nah, kedua ini merupakan seorang pengrajin tanah liat dari daerah Kasongan, Yogyakarta. Apakah kegiatan ini ada pengaruhnya terhadap aspek ekonomi, sosial, pendidikan, dan budaya? Ya, tentu ada dong. Yang pertama, dalam aspek ekonomi, dengan adanya usaha ini akan memberikan keuntungan bagi penjual. Ya kan? Kedua, dalam aspek sosial dan ekonomi, usaha ini dapat membuka lapangan pekerjaan. Dan dalam aspek budaya, usaha ini merupakan kerajinan tradisional. Dilakukannya itu secara turun-menurun ya. Selain itu, kerajinan gerabah Kasongan juga dibuat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, seperti alat untuk memasak, piring, teko, dan cangkir. Apa bedanya peralatan rumah tangga yang terbuat dari tanah liat dengan bahan lainnya? Ayo, kita melakukan pengamatan dan percobaan. Nah, ini ada percobaan membandingkan hantaran panas pada berbagai benda. Sebelumnya kita harus menyiapkan alat dan bahannya. Pertama, kita siapkan tanduk kayu. Kedua, pengaduk dari tanah liat. Ketiga, pengaduk plastik. Keempat, pengaduk besi. Kelima, pengaduk kaca. Keenam, pengaduk aluminium. Ketujuh, pengaduk melamin. 8, air hangat. Kesembilan, biji kedelai 7 buah atau jenis biji-bijian yang lain. Ke-10, mentega. Ke-11, stopwatch atau pengukur waktu. Cara kerjanya, yang pertama, tempelkan biji kedelai pada masing-masing ujung pengaduk menggunakan mentega. Sudah? Ya. Yang kedua, masukkan semua pengaduk ke dalam panci berisi air hangat yang telah disiapkan guru. Ingat,
Bagian yang dimasukkan adalah ujung pengaduk yang tidak ditempeli biji kedelai. Yang ketiga, tunggu selama beberapa detik, kemudian peganglah masing-masing pengaduk. Apa yang kalian rasakan? Jika terasa panas, berarti pengaduk tersebut adalah konduktor. Sebaliknya, jika tidak terasa panas, maka pengaduk tersebut merupakan isolator. Dan yang keempat, catatlah lama waktu jatuhnya biji kedelai pada masing-masing batang uji. Penghitungan waktu dimulai saat pengaduk dicelupkan hingga biji kedelai jatuh. Bahan yang dapat menghantarkan panas disebut konduktor. Nah, dari percobaan tadi, mana aja yang termasuk konduktor? Ya, yang termasuk konduktor yaitu pengaduk dari kaca, kemudian pengaduk besi, dan pengaduk aluminium. Dan bahan yang tidak dapat menghantarkan panas itu disebut isolator. Nah, dari percobaan tadi yang tidak dapat menghantarkan panas apa aja? Yang tidak dapat menghantarkan panas yaitu pengaduk kayu, pengaduk dari tanah liat, pengaduk melamin, pengaduk plastik, dan sebagainya. Jadi, panas itu dapat berpindah secara konveksi, radiasi, dan konduksi. Konveksi adalah perpindahan panas disertai perpindahan zat perantaranya. Radiasi adalah perpindahan panas tanpa zat perantara. Dan konduksi adalah perpindahan panas melalui zat perantara tanpa disertai perpindahan zat perantaranya. Peristiwa konveksi. Yang pertama, ini adalah peristiwa penguapan air laut. Yang kedua, peristiwa terjadinya angin. Dan yang ketiga, anak-anak pasti tahu, ya, ini adalah peristiwa baju yang mengering ketika dijemur di bawah panas matahari. Adapun peristiwa radiasi, yaitu peristiwa pancaran sinar matahari yang menyinari bumi. Dan yang terakhir, peristiwa konduksi. Contohnya adalah tangkai sendok yang terasa panas ketika mengaduk larutan panas. Anak-anak, pembelajaran pertama telah selesai. Dapat ditarik kesimpulan bahwa usaha itu bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang ada di sekitarnya, baik dalam bentuk pengadaan barang maupun jasa. Nah, wirausaha memiliki keterkaitan atau pengaruh terhadap aspek ekonomi, sosial, dan budaya. Salah satu wirausaha di sekitar kita yaitu kerajinan gerabah. Nah, manfaat kerajinan gerabah ini untuk peralatan rumah tangga. Nah, selain itu, peralatan rumah tangga juga ada yang terbuat dari bahan lainnya. Dilihat dari percobaan, ternyata benda itu memiliki sifat hantaran benda yaitu atau hantaran panas, yaitu konduktor dan isolator. Nah, konduktor itu benda yang dapat menghantarkan panas, sedangkan isolator itu benda yang tidak dapat menghantarkan panas. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.